Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Frisya Arnaldi Putri dengan NIM 1903209 dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya ingin mempresentasikan terkait penelitian kami dengan judul suhu terhadap rutinitas telur ikan nila dengan metode literatur review. Baik, memasuki ke latar belakang, di mana ikan nila merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki distribusi luas di seluruh dunia, terutama di perairan tropis dan subtropis, serta bernilai ekonomis penting. Ikan nila juga termasuk usaha perikanan yang menguntungkan jika dibandingkan dengan jenis ikan tawar lainnya. Hal ini dibuktikan dengan harga jual ikan nila yang lebih murah dan lebih stabil di pasaran. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017, harga jual ikan nila per 1 kilogramnya mencapai 25-30 ribu. Sejalan dengan pengembangan kawasan usaha budidaya ikan nila yang semakin luas, maka kebutuhan induk dan benih juga akan semakin meningkat. Cara pembenihan yang baik dan benar dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil produksi benih sehingga kebutuhan benih dapat terpenuhi. Pembenihan ikan nila memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan benih, terutama dalam proses penetasan telur ikan. Namun, permasalahan yang dihadapi dalam penetasan ikan nila yaitu density telur yang masih rendah dan tingkat kelulusan hidupannya yang masih rendah. Pada fase itu, kondisinya masih rentan terhadap perubahan lingkungannya. Menurut Effendi 1997, embrio dan larva merupakan fase pertumbuhan ikan yang paling sensitif terhadap kondisi lingkungan, terutama suhu. Memasuki ke suhu adalah hal yang perlu diperhatikan dalam penetasan telur ikan nila. Suhu menjadi sangat penting dalam gametogenesis untuk keberhasilan dalam proses penyejahan dan daya tetas telur. Maka, dari itu, salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan derajat penetasan telur ikan diperlukannya penanganan suhu yang baik. Karena dengan adanya penanganan suhu yang optimal pada saat penetasan akan mempengaruhi terhadap kelangsungan hidup ikan, serta dapat berpengaruh terhadap derajat penetasan telur, proses perkembangan embrio dan larva, pertumbuhan rata-rata, serta berpengaruh terhadap tingkat kelangsungan hidup larva. Suhu, setiap perlakuan diatur dan dikontrol setiap hari, sehingga suhu tetap konstan dan penetasan telur sangat selesai sampai pemeliharaan benih. Direktorat Jenderal Perikanan 1987 menyatakan bahwa suhu mempengaruhi derajat penetasan, waktu penetasan, penyerapan kuning telur, dan pertumbuhan awal larva. Pada media inkubasi yang suhunya lebih tinggi akan semakin cepat dan menghasilkan larva yang lebih cepat menetas. Hal ini disebabkan akan memacu metabolisme embrio. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian agar diketahui suhu yang terbaik dalam media inkubasi serta pengaruhnya terhadap daya tetas telur ikan nila. Kemudian juga mengetahui suhu yang terbaik dalam media inkubasi serta pengaruhnya terhadap daya tetas telur ikan nila. Baiklah, memasuki ke metode penelitian. Penelitian pada penelitian saat ini yaitu dengan teknik pengumpulan data dalam artikel ini dengan cara literatur review. Pada tahap awal, pencarian artikel diperoleh 8.560 artikel dari 2011 sampai 2021 menggunakan kata kunci temperature toward the fecundity of Orechromis niloticus X menggunakan Google Scholar. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 28 artikel yang dianggap relevan, dan dari 28 artikel, hanya sebanyak 5 artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut juga disediakan skema metode penelitian kami. Dimulai dari Google Scholars, dengan pencarian awal sebanyak 8.560, kemudian akan terseleksi berdasarkan judul abstrak sebanyak 100, dan akan tereliminasi 750. Kemudian dari 100, akan terseleksi kembali menjadi 28 artikel, dan hasil finalnya yaitu sebanyak 5 artikel. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai suhu. Ikan nila menyukai perairan dengan suhu optimal untuk hidup pada kisaran 14-38 derajat Celcius. Secara alami, ikan ini dapat memijah pada suhu 22-37 derajat Celcius. Sedangkan suhu yang baik untuk perkembangbiakannya berkisar antara 25-30 derajat Celcius. Menurut Rukmana pada tahun 2007,
bahwa pada masa berpijah ikan nila membutuhkan suhu antara 22 sampai 37 derajat Celcius. Ikan nila juga dapat mentolerir suhu antara 15 dan 37 derajat Celcius. Menurut Stickney 2000 dan Hosne et al. Pada tahun 2007, suhu air optimal bagi budidaya ikan nila adalah 25 sampai 30 derajat Celcius. Berikut juga terdapat tabel di mana suhu optimal dalam penetasan telur ikan nila dimulai dari 25 sampai 30 derajat Celcius yang paling tinggi, kemudian disusul dengan 22 sampai 37 derajat Celcius, dan yang terakhir 15 sampai 30 derajat Celcius untuk suhu optimal dalam penetasan telur ikan. Kemudian, menurut Ranas 1988 juga menunjukkan hasil penelitiannya mengenai suhu yang menjadikan batas toleransi pada masa perkembangan embrio nila hitam, yaitu 17 sampai 20 derajat Celcius untuk suhu rendah. Sedangkan untuk suhu tingginya adalah 34,5 sampai 39,5 derajat Celcius menurut Ranas pada tahun 1988. Kemudian memasuki tingkat kematangan, di mana hasil penelitian dari Rustadi pada tahun 1966 menunjukkan bahwa tingkat kematangan telur nila merah berbeda-beda, baik dalam satu individu, induk maupun induk yang berbeda. Tingkat kematangan telur yang berbeda tersebut diperkuat dengan adanya telur sisa atau residual eggs yang ditemukan dalam satu ovarin, menurut penelitian dari Peters tahun 1983. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi, yaitu menurut Oyen et al. Pada tahun 1991 dalam Syah diri 1963, faktor internal yang berpengaruh terhadap dietetas telur adalah perkembangan embrio yang terhambat karena kualitas spermatozoa dan telur kurang baik. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap mesin telur adalah lingkungan yang di dalamnya terdapat temperatur oksigen, terlarut pH, dan amonia. Baiklah, itulah hasil dari presentasi artikel kami terkait penetasan telur ikan nila. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.